Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Bapak akan lebih menjelaskan terkait dengan hand tool. Hand tool sendiri itu adalah alat-alat tangan yang biasanya digunakan untuk oleh mekanik untuk membongkar atau melakukan pekerjaan servis atau perawatan pada sepeda motor. Yang kalian lihat sendiri itu jenis-jenis hand tool yang sering atau lazim digunakan oleh mekanik. Ya, saya akan menjelaskan. Yang pertama adalah kunci ring ya. Kunci ring di sini itu banyak ukurannya ya, mulai dari yang paling kecil itu 6, 7, 8 sampai dengan 22 itu ada ya. Fungsinya itu mengendorkan atau mengencangkan ya, tapi tidak untuk mengendorkan atau mengencangkan set ya, atau dengan torsi yang lebih ya, karena luas permukaan dari kunci pas itu sangat terbatas. Beda lagi dengan kunci ring ya. Kunci ring itu bentuknya O ya, semua permukaannya itu menggenggam sepenuhnya mur atau baut, jadi bisa digunakan untuk mengendorkan dengan momen yang lebih besar daripada kunci pas ya. Jadi pada saat kalian membuka baut pertama kali kan masih kencang, itu boleh menggunakan kunci ring ya. Terus untuk memudahkan keduanya itu biasanya ada kunci kombinasi. Kunci kombinasi itu perpaduan antara kunci ring dan kunci pas. Fungsinya kunci ringnya itu untuk membuka pertama kali baut yang masih kencang, kemudian kunci pasnya digunakan untuk mengendorkan dengan cepat baut agar bisa terbuka. Jadi penggunaannya kunci ring dulu baru kunci pas. Nah, itu biasanya kedua sisi itu sama ukurannya. Apabila sisi ring itu 12, di sisi lain di kunci pasnya juga 12. Selanjutnya adalah kunci shock. Kunci shock ini penggunaan momennya atau kekuatannya bisa maksimal ya, digunakan untuk membuka dan mengencangkan baut dengan sangat keras ya. Karena karena momennya itu bisa besar, maka hati-hati penggunaannya pada saat mengencangkan atau mengendorkan mur yang kecil. Kenapa? Biasanya mur itu mudah aus atau mudah bulat ya permukaannya. Jadi penggunaan kunci shock juga harus diperhatikan ya. Jangan langsung menggunakan dengan kekuatan yang berlebihan. Di sini ada dari ukuran 8 sampai 21 ya, ada yang ukuran lebih besar lagi. Nanti ada ekstensinya berupa kunci di bentuknya L, ada juga yang bentuknya universal joint ya, bisa belok-belok atau bentuknya fleksibel. Ini bisa menjangkau mur dan baut yang letaknya sangat sulit ya. Biasanya universal joint itu digunakan untuk membuka busi ya. Ini adalah sambungannya atau extension bar. Sambungan kunci shock tadi apabila letak baut dan mur itu sangat jauh atau sangat dalam masuk ke dalam mesin ya. Ini ada dua
panjangnya yang berbeda, nanti disambungkan dengan kunci sok dan kunci penahannya untuk L nya itu. Terus ini ada kunci raket ya namanya, ini untuk momen yang lebih kecil ya, atau penggunaannya jangan terlalu menggunakan kekuatan yang besar. Ini digunakan untuk mengendorkan ya baut yang sudah kendor ya dengan cepat. Nanti ujungnya bisa dipasang dengan kunci sok gitu. Ini membuka dengan cepat tanpa harus mengeluarkan sisi soknya dengan bautnya ya. Terus kunci Inggris ini kunci multifungsi, digunakan untuk berbagai ukuran baut ya, bisa di setel ukurannya, tapi penggunaannya juga hati-hati karena sering apabila tidak pas dengan mur baut itu, nanti baut itu mudah bulat ya, atau istilahnya melutis itu ujungnya membulat, ujung mur dan baut itu. Jadi sangat hati-hati pada saat menggunakan kunci Inggris. Kemudian kunci L ini dibuka untuk jenis mur dan baut yang tengahnya berlubang ya, baik itu lubang bentuk segi 6 maupun bentuk bintang ya. Ini kunci L yang segi 6 dan ini yang ujungnya adalah bentuk bintang. Terus ini pasti kalian sudah sering tahu, ini adalah obeng plus ya. Nanti juga ukuran panjangnya itu berbeda-beda, terus kegunaannya juga banyak ya. Ada yang obeng boleh dipukul, ada yang obeng tidak boleh dipukul. Jadi nanti diperhatikan ujung-ujungnya apakah obeng itu boleh dipukul atau tidak boleh ya. Begitu juga untuk obeng minus ya. Biasanya obeng yang boleh dipukul adalah bagian ujungnya ada besinya ya. Tapi kalau spesial untuk pukul memukul itu bisa menggunakan obeng gedok ya, atau tray gedok ya. Ini untuk membuka screw atau mur yang sudah aus ya, sudah aus. Nanti penggunaannya dipukul dengan palu nanti akan sedikit membuka celah ya, baik itu mengencangkan maupun mengendorkan. Nanti setelah itu sudah agak ada perputaran mur, nanti bisa diganti dengan obeng biasa. Terus ini jenis-jenis palu, ada palu karet ya, ini untuk membuka bagian-bagian permukaan yang halus atau tidak keras ya, seperti blok-blok itu tidak boleh dipukul dengan palu besi tuh. Ini palu besi. Terus kunci tanggem juga jenisnya ada banyak, ada tang lancip ya, digunakan untuk membuka o-ring ya, biasanya ada snap ring. Ini tang potong digunakan untuk memotong plat maupun kabel. Terus tang lancip juga ini jenisnya ada banyak ya, untuk membuka biasanya pengunci, ada yang ditekan itu membuka, atau malah pada saat ditekan itu malah menutup
ujung-ujungnya juga jenisnya banyak. Nanti kita akan perjelas pada saat ketemu pelajaran praktikum ya. Ini adalah tang kombinasi, bisa digunakan untuk memotong, baik memotong maupun membuka baut apabila terpaksa ya, atau memotong kabel juga bisa. Jadi tang kombinasi lazim ya, atau sering kita jumpai karena multifungsi. Itu penjelasan dari Bapak. Apabila ada kekurangan kita akan sambung lagi di pertemuan yang akan datang ya. Nanti akan lebih jelas pada saat kita bisa memegang atau melihat alat tersebut secara langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.